Selama masa pandemi COVID-19 ini memang limbah medis jumlahnya naik 30%. Jadi dulu sebelum COVID itu sekitar 290-an ton per hari. Tapi sekarang dengan masifnya pasien yang bertambah dan juga mengakibatkan masker, APD, misalnya juga kasa dan sebagainya itu naik menjadi 30%. Sampah sebagai bahan baku ekonomi ini adalah bagaimana kita mengurangi sampah dibuang ke TPA. Jadi sebetulnya banyak sampah yang masih bisa digunakan kembali. Banyak cara dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan limbah ataupun juga peningkatan volume dari limbah medis dari penanganan COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berupaya untuk mengatasi agar pengelolaan limbah medis yang masih sengkarut ini bisa diatasi melalui pembangunan fasilitas pengelolaan limbah yang berada di beberapa lokasi. Lalu seperti apa progresnya? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rosa Vivin Ratnawati selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat bergabung di Antara 30 Menit, Ibu. Selamat siang, Mbak. Iya, gimana kabarnya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya, baik, luar biasa sekali. Izinkan saya untuk melepas masker ya, untuk saya bisa menjelaskan dengan baik. Baik, luar biasa sekali Ibu. Ibu, ini kalau kita lihat limbah medis ini begitu banyak ya volumenya, bahkan tidak hanya di pembuangan akhir melainkan di muara sungai. Ini kenapa ya bisa terjadi ya Bu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama saya mau mengklarifikasi dulu. Sebetulnya yang ditemukan di Teluk Jakarta itu adalah penelitian di bulan April tahun lalu. Dan setelah ada penelitian tersebut, kami telah memanggil rumah sakit yang ada di sekitar Teluk Jakarta tersebut. Dan ternyata bisa dipastikan bahwa mereka telah mengolah limbah medis lanjutannya dengan baik. Dan biasanya bukan di insinerator mereka, tapi di pihak ketiga jasa pengolah limbah B3. Dan setelah dicek lagi ternyata itu bukan limbah medis, tapi memang masker-masker ya yang kita pakai orang sehat, yang bisa juga dari salon kecantikan, itu yang dibuang ke lingkungan dengan sembarangan. Nah, dalam hal ini memang di bulan Maret 2020 telah dikeluarkan surat edaran 02 Menteri LHK terkait bagaimana penanganan limbah medis COVID-19 dan juga bagaimana penanganan sampah masker yang kami kirimkan kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia untuk mengatasi hal tersebut. Lalu selama pandemi COVID-19 ini seberapa masif sih Bu untuk timbunan sampah medis plastik tersebut? Iya, selama masa pandemi COVID-19 ini memang limbah medis jumlahnya naik 30%. Jadi dulu sebelum COVID itu sekitar 290-an ton per hari. Tapi sekarang dengan masifnya pasien yang bertambah dan juga mengakibatkan masker, APD, misalnya juga kasa dan sebagainya itu naik menjadi 30%. Dan memang kami sekarang juga sedang melakukan rapat koordinasi regional Barat dan Timur terkait juga tidak hanya dari Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan, tapi sekarang kan kita kenal juga ada hotel-hotel sebagai tempat isolasi mandiri maupun apartemen dan sebagainya. Tadi pagi saya melakukan rapat kerja dengan hotel, Dinas LH, dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah timur dengan para rumah sakit dan juga hotel-hotel yang ada di sana. Nah, siang hari ini dengan wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa untuk masalah yang sama sehingga kami bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik.
KLHK katanya secara bertahap sedang membangun fasilitas pengolahan limbah ya di 32 lokasi hingga tahun 2024. Ini progresnya seperti apa ya, Bu? Ya, kali ini memang kami sudah membangun di Sulawesi Selatan di tahun 2019 dan di tahun 2020 kami membangun di Aceh, di Sumatera Barat, kemudian di Kalsel, di Labuan Bajo, di Manggarai Barat. Dan tahun ini kami akan membangun di Papua Barat, kemudian di Maluku, di Sumba Tengah untuk wilayah Sumba, dan Bangka Belitung, dan menyusul juga Sulawesi Barat. Dan yang jelas kami memang kemudian mengutamakan pulau-pulau yang terluar dan memang sulit dijangkau, misalnya oleh transportasi ataupun jasa pengelola limbah B3. Jadi itu salah satu untuk bagaimana memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, baik, saya dengar juga katanya KLHK baru saja menggelar e-learning ya, pelatihan untuk masyarakat dalam pengelolaan dan bekerja sama juga di bank sampah. Ini seperti apa sih, Bu? Jadi begini, saya mau menyampaikan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 mempunyai judul Sampah Bahan Baku Ekonomi di masa wabah pandemi ini. Dan memang ini adalah salah satu lompatan baru untuk pengelolaan sampah. Jadi sampah itu yang dulu biasanya adalah kumpul, angkut, buang. Kita sekarang bagaimana mengelola sampah itu dijadikan sebagai satu ekonomi sirkular dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Dan kita tahu bahwa bagaimana sampah itu kan harusnya dipilah dari rumah. Tapi Pemda-Pemda masih belum optimal untuk menyediakan angkutan yang terpilah. Jadi salah satu alternatifnya adalah bank sampah. Bank sampah yang ada di kecamatan, di kelurahan, untuk kita bisa mendrop ya sampah yang udah dipilah, bisa dibeli di situ, sehingga masyarakat juga mendapatkan mendapatkan tambahan secara ekonomi. Dan saat ini KLHK melakukan e-learning terhadap 4.200 orang, karena kita sekarang dalam masa wabah pandemi sehingga diutamakan secara virtual, maka kita melakukan pelatihan kepada bank sampah yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa mesti dilakukan pelatihan? Yang pertama adalah bank sampah itu seperti perusahaan sebetulnya. Jadi bagaimana manajemen, pembukuan, dan sebagainya itu juga kita latih. Yang kedua adalah teknologinya. Jadi setelah dipilah kemudian diapakan? Apakah dicacah jadi biji plastik, yang organik menjadi maggot, menjadi pupuk, dan sebagainya. Itu juga perlu pelatihan dan juga bagaimana menghubungkan bank sampah itu dengan off-taker atau perusahaan-perusahaan daur ulang yang akan mengambil dan membeli sampah-sampah mereka. Demikian, Mbak. Jadi artinya pengolahan limbah ini tidak hanya menghasilkan ekonomi begitu ya, melainkan juga hasilnya nanti ujung-ujungnya akan zero waste juga ya, Bu ya? Saya juga mau menyampaikan bahwa sampah sebagai bahan baku ekonomi ini adalah bagaimana kita mengurangi sampah dibuang ke TPA. Jadi sebetulnya banyak sampah yang masih bisa digunakan kembali atau di-recycle. Jadi jangan semuanya dibuang ke TPA. Misalnya juga sampah organik, sampah sayuran, sampah tanaman, ya potongan kayu dan sebagainya. Itu semua masih bisa digunakan sebagai pupuk dan sebagainya. Dan juga teknologi sekarang juga ada yang namanya refuse derived fuel. Jadi sampah-sampah itu dijadikan sebagai bahan bakar pengganti batu bara muda. Jadi co-firing sekitar 10% untuk pabrik semen dan PLTU. Sehingga memang saat ini pemerintah sekarang sedang melakukan bagaimana mendorong pengelolaan sampah itu tidak hanya dalam satu pendekatan, tapi dengan beberapa pendekatan, dan yang penting adalah sampahnya habis, tidak dibuang ke TPA. Itu kalau boleh tahu anggaran yang digelontorkan seperti apa nih, Bu? Ya, memang tidak sedikit ya. Kami menghabiskan itu kurang lebih 6 miliar sampai 7 miliar per insinerator. Dan tentu saja tidak hanya anggaran untuk pembangunan secara fisik, tapi bagaimana juga mengedukasi petugasnya nanti, masyarakat sekitar dan sebagainya. Memang masih ada ketakutan kalau ada insinerator dibangun, masyarakatnya akan kemudian terkontaminasi gitu ya.
Nah, tapi tentu saja harus dengan edukasi dan juga kita memastikan bahwa insinerator yang dibangun itu aman untuk lingkungan hidup. Baik, terima kasih Ibu Rosa Vivin Ratnawati atas Sama-sama. bincang-bincangnya hari ini, luar biasa sekali. Dan Sama-sama. pemirsa, antara 30 menit akan kembali lagi di lain kesempatan. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.